mengamalkan sesuatu itu mampu merubah hidup. Mengamalkan sesuatu itu merubah hati. Ketika hatinya berubah, maka hidupnya berubah. Dengan amalan sampai detik ini saya masih punya amalan. Mengamalkan sesuatu maksud saya. Kita berkaca dari situ saja. Anggap semua problem yang sedang kita rasakan hari ini adalah kegelapan. Apalagi kalau kita bicara tentang hutang. Sebaik-baik pertolongan itu hanya Allah saja, titik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum, selamat malam. Yang nonton siaran langsungnya, selamat pagi, siang, dan malam juga untuk yang nonton siaran ulangnya. Berkah berlimpah untuk kita semuanya, bahagia dunia akhirat, amin. Baik, melanjutkan pembahasan kita ini nyambung banget dengan video yang sebelumnya ya. Saya mau jelaskan tentang bagaimana meraih keberlimpahan serta kemudahan untuk urusan finansial melalui jalur spiritual kesadaran. Tapi tetap menggunakan kesadaran kita dalam beragama juga, gitu ya. Dengan kata lain, saya ingin memberikan ke Anda amalan untuk menarik rezeki. Tapi syaratnya harus nonton video yang sebelumnya, supaya nggak gagal paham. Nanti akan muncul di samping saya sini. Memahami spiritual dengan agama, itu dulu. Setelah tahu itu, baru kita masuk ke dimensi kesadaran bangkitnya finansialnya kita. Memperbaiki finansialnya kita. Pertama, ini harus menggunakan kacamata kesadaran, ini bukan logika sekali lagi ya. Ini bicara iman ini. Maksudnya kesadaran betapa luar biasanya magnet yang ada di dalam diri kita. Kita ini adalah magnet. Sebenarnya pun tanpa saya beritahu, Anda itu sudah magnet. Tetapi sekali lagi, karena ketidaksadaran, kita menjadikan magnet di dalam diri kita ini magnet kesialan. Kita cenderung membiarkan kita menjadi magnet kesialan, magnet kemiskinan, magnet kesedihan. Ya, dari mana itu berasal? Bagaimana saya bisa beranggapan seperti itu? Karena alam semesta ini tergantung bagaimana perasaan kita. Atau lebih tepatnya, kehidupan kita ini bagaimana perasaannya kita. Kalau perasaan kita baik, maka kita akan baik. Kalau perasaan kita kaya, maka kita pun akan kaya. Sebenarnya itu hukum pasti. Boleh tidak percaya dan boleh Anda melakukan sebaliknya dari saran saya. Silakan Anda berpikir buruk. Silakan Anda merasakan kesedihan. Silakan semua memori-memori masa lalu Anda rasakan sampai hari ini. 1 tahun ke depan semakin hancur hidupmu. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau saran saya bagi Anda adalah ilmu adalah alat untuk menuju perubahan. Jika Anda lakukan, tidak sampai 1 tahun, semuanya akan berubah. Ini sama halnya, atau edukasi ini sama halnya yang saya sampaikan kepada teman-teman yang, atau peserta saya yang miliaran pun hutangnya lunas. Dari mulai puluhan, ratusan juta sampai miliaran itu lunas. Bahkan tidak sampai 1 tahun. Nah, ini menggunakan metode iman, bukan metode logika. Metode keyakinan. Jadi kalau bicara iman itu bicara keyakinan. Dan tidak semua hal di dalam kacamata iman ini harus masuk akal. Ya, semuanya harus masuk akal. Walaupun sebenarnya masuk akal, tapi ketika dinalar dengan akal yang terbatas menjadi tidak masuk akal. Jadi pertama, ini bicara iman berarti saya bicara tentang hati. Dasarnya kita ini adalah magnet. Cuma tinggal kita mengolah saja, mengolah perasaan kita pada perasaan yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mengolah perasaan yang tadinya tidak baik menjadi baik? Semua percaya sebenarnya bahwa mengamalkan sesuatu itu mampu merubah hidup. Ya, itu belum tepat 100% sebenarnya. Mengamalkan sesuatu itu merubah hati. Ketika hatinya berubah, maka hidupnya berubah. Ini yang harus ditanamkan di dalam perasaan kita. Sebuah keyakinan bahwa ketika mengamalkan sesuatu itu diperuntukkan untuk hati, memperbaiki hati. Jangan terburu-buru dulu untuk bertanya, apa Gus amalannya Gus? Ini ada hubungannya dengan video sebelumnya, sekali lagi ya. Jadi tetap Anda akan pincang kalau hanya mendengarkan penjelasan saya di video kali ini. Ini ada hubungannya dengan video sebelumnya. Saya sudah sering kali bercerita bagaimana kehidupan saya, bagaimana cara saya merubah
hidup saya. Dengan amalan sampai detik ini saya masih punya amalan. Mengamalkan sesuatu maksud saya. Tapi lagi-lagi mengamalkan sesuatu itu bukan tujuannya untuk apa ya? Bukan tujuannya sama seperti tujuan Anda kemungkinan ya. Kalau dulu saya bertujuan begitu, mengamalkan sesuatu pengen kaya, mengamalkan sesuatu pengen mendapatkan sesuatu. Tapi ketika menggunakan teknik yang betul, niatan yang betul, mengamalkan sesuatu, tidak ada lain tujuannya kecuali membuat hati ini menjadi selaras dengan apa yang diinginkan, yaitu keselarasan antara hati, ucapan, dan perasaan. Saya akan mulai dari perasaan. Bagaimana mengolah perasaan supaya tetap terjaga baik dengan mengamalkan sesuatu, yaitu dengan kesadaran tadi. Kemudian yang kedua, amalannya apa? Saya berkaca pada kejadian yang dialami oleh Nabiullah Yunus, di mana Nabiullah Yunus itu berada di 3 kegelapan. Kegelapan pertama adalah kegelapan perut ikan, yang kedua adalah kegelapan lautan, kemudian yang berikutnya adalah kegelapannya malam. Bagi saya, hidup tidak tentu arah, bingung, itu adalah sebuah kegelapan. Ini sebuah gambaran saja ya. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh Nabiullah Yunus tapi seakan tidak menemukan jawaban. Namun ketika sampai di titik kesadaran, Nabiullah Yunus membaca, mengucapkan dengan kesadaran. Ini bukan tentang amalan sebenarnya. Ini tentang kesadaran. Mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan maha suci Engkau ya Allah. Kemudian yang terakhir, Nabiullah Yunus mengakui bahwa sejatinya aku tergolong orang-orang yang zalim. Saya berkaca dari situ. Zalim inilah yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Zalimnya kita itu seperti apa? Ternyata ketika di dalam diri ada keegoan, ada merasa diri lebih baik daripada orang lain, ada merasa keinginan untuk merubah orang lain. Ternyata perasaan itu, rasa itu berangkatnya dari ego. Berangkatnya dari setan kalau bahasanya kita. Lihat, ini bukan sekedar amalan. Ini tidak akan menjadi amalan yang ampuh juga jika Anda hanya fokus pada bacaan dan pada jumlah. Tapi sebaliknya ketika Anda fokusnya pada makna di dalamnya, kesadaran di dalamnya, maka itu mudah untuk merubah kehidupan. Jadi kesadarannya di mana di sini? Kesadarannya adalah mengakui sengaku-ngakunya bahwa pertolongan mutlak itu datangnya dari Allah. Dan Allah pula yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan itu. Seperti yang dialami oleh Nabiullah Yunus, Allah yang mengeluarkan, dan tidak hanya Allah keluarkan, bahkan Allah sertakan kemuliaan dalam kehidupannya. Kita berkaca dari situ saja. Anggap semua problem yang sedang kita rasakan hari ini adalah kegelapan. Apalagi kalau kita bicara tentang hutang, itu benar-benar kegelapan. Anggap saja hutang yang kita alami, kita sadar, kita miliki ini adalah kegelapan. Tapi bagaimanapun kita harus keluar dari situ. Problem-problem kehidupan, masalah-masalah kehidupan yang kita alami, yang saya alami, yang Anda alami, ini wajib untuk kita sadari bahwa semuanya berangkatnya dari diri kita. Sehingga melahirkan satu rasa, melahirkan satu sudut pandang bahwa ini bukan kesalahan eksternal, tetapi diri kita yang memulainya. Diri kita, ini hasil dari apa yang kita pikirkan selama ini. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sabar, sabar. Saya lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah dengan melepaskan semua belenggu di dalam hati. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Bahwa sejatinya yang kita alami ini pun semuanya titipan. Kita menstandarkan titipan itu ketika kita merasa memiliki sesuatu. Ini titipan. Ini titipan. Ini titipan. Nyawa kita pun titipan. Karena suatu saat diambil oleh pemiliknya. Tetapi ketika kita bicara problem atau masalah, nggak muncul tuh mindset itu. Tidak muncul itu. Artinya kita tidak sadar bahwa masalah itu juga titipan. Kalau Anda sadar bahwa itu titipan, Anda tidak akan merasa terkungkung oleh masalah. Kalau Anda sadar bahwa masalah itu adalah titipan, maka ketika tidak sanggup kembalikan saja pada pemiliknya.
Jadi ketika kita mengembalikan semuanya kepada Allah, kita terima, kita kembalikan lagi kepada Allah, maka sejatinya itulah yang kita sebut dengan kata ikhlas, let go, pasrah, bukan putus asa. Ini pun sebenarnya termaktub dalam Quran dan diajarkan pada kita, dan ini pun juga Anda tahu semuanya. Saya selalu membaca ketika merasa punya masalah, walaupun tidak punya masalah, ini saya jadikan alat untuk kesadaran hati saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini dua ayat yang berbeda penempatannya. Sebaik-baik pertolongan itu hanya Allah saja, titik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, apa hubungannya dengan finansial ini? Sangat ada hubungannya. Ketika dua hal ini saja Anda sadari, yang pertama tadi bahwa problem finansial ini semua berangkatnya dari kita. Berangkatnya dari kita. Kemudian kita melepaskan kembali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang pertama tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru di situ berlanjut pada Asmaul Husna. Sebenarnya membaca Asmaul Husna pun mengakui sifatnya Allah. Ketika bicara tentang rezeki, nama Allah, sifat-sifatnya Allah ini ada beberapa yang kita ketahui. Ya Allah, ya Razak, ya Ghani, ya Razak. Ditempatkan pada artinya adalah Sang Maha Pemberi Rezeki. Maha Pemberi Rezeki. Jadi kita harus punya sifat itu juga. Jadi ketika punya rezeki, bagi, berikan. Kalau Anda sadar apa yang Anda baca, dipersingkat saja ya Allah, ya Razak, ya Ghani. Tapi dengan menggunakan kacamata kesadaran ya. Dengan menggunakan kendaraan spiritual. Ya Razak berarti kita sadar bahwa Allah Sang Maha Pemberi, kita pun juga harus bisa memberi kepada sesama. Makanya dikatakan bahwa tidak ada rumus kaya kalau masih pelit. Kepada diri sendiri pun kadang kita pelit. Karena apa? Hakikinya bicara sedekah itu bukan bicara punya kita kepada orang lain, bukan. Hakikinya bicara diri kita. Beri. Kalau punya rezeki, beri. Berarti Anda sudah mengerjakan sifatnya Allah juga. Kemudian ya Ghani, yang maha kaya. Kita minta pada Allah Sang Maha Kaya. Kita lahirkan juga di dalam diri kita mental kaya. Karena Allah punya sifat maha kaya, kita juga harus punya sifat namanya mental kaya. Nah, nanti akan jauh lagi penjelasannya tentang mental kaya ini seperti apa. Yang benar-benar ada korelasinya dengan agama. Jadi di video kali ini ada 3 penjelasannya. Oke, ada 3 penjelasannya. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah seperti yang dilakukan atau dirasakan oleh Nabiullah Yunus. Mohon ampun kepada Allah. Jalin komunikasi 2 arah dengan kalimat tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi dengan kesadaran. Yang kedua, lepaskan semua beban perasaanmu. Beban mentalmu lepaskan. Anda harus kembali netral. Tidak tertekan oleh sebuah keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian minta sama Allah. Dengan memberlakukan sifatnya Allah. Karena memang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Ya Allah, ya Razak, ya Ghani. Bukan menjadi Tuhan loh ya. Tetapi sifatnya Allah yang tadi maha pemberi rezeki. Maka kita juga harus bisa memberikan rezeki pada orang lain. Kemudian yang kedua adalah Sang Maha Kaya. Maka kita harus lahirkan mental kaya di dalam diri kita. 3 saja. Tapi kalau Anda masih bertanya, berapa kali? Berarti Anda belum sadar. Semoga bermanfaat. Saya undang Anda untuk bergabung di kopdar yang saya adakan. Bertemu saya langsung di Batu, di Kopi Sontoloyo pada tanggal 25 Mei. Untuk memperbaiki mental kita yang sedang sakit. Dalam tema mental healing. Daftarkan diri segera. Untuk pendaftarannya langsung hubungi Mbak Vista atau Mas Roni. Linknya ada di deskripsi. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum.